Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Pada video kali ini kami ingin menceritakan sedikit tentang balapan ya. Ini adalah Mitsubishi Eterna kami yang sudah terkonvert full ke Mitsubishi Galant VR4. Tenaganya besar, kami lupa angkanya, 300 horsepower something. Kemudian all wheel drive karena ini sudah fully convert. Dan kami bingung ini makainya di mana ya untuk memakai full powernya, karena kalau di jalan raya ini mobil agak terlalu kencang dan ingin mencoba suspensinya yang sudah kami upgrade juga, tikungan-tikungan kencang. Jalan raya bukan tempatnya, satu-satunya tempat mungkin ini di sirkuit. Sedangkan kami dilarang balap ya, istri kami melarang kami balap. Apa solusinya ya? Ini jadi nyetir pelan-pelan aja, powernya dipakai kalau dibutuhkan. Apa solusinya? Mobil kencang seperti Eterna itu disimpan aja dulu ya, dipakai kalau event-event tertentu. Kita tetap bisa balapan, tapi balapannya di rumah saja. Kita bisa latihan di rumah dengan simulator. Ya, dan simulator tidak mahal. Lihat ini. Serunya. Tidak mahal karena tidak semahal mobil. Mobil itu bisa puluhan juta, ratusan juta, miliaran, apalagi mobil yang bisa spek balap. Nah, ini hanya dengan Logitech G29 dan rig dan TV dan PlayStation atau PC sudah bisa kita balapan di rumah. Ini kami jelaskan lebih dalam. Logitech G29 sudah seperti mobil beneran, sudah seperti balapan beneran. Kenapa? Setirnya aja ini ada lapisan kulitnya, jadi seperti megang setir beneran. Kemudian ini ada realistic force feedback, ya, dia akan memberikan feedback, ya, namanya juga feedback. Nah, kita kalau review mobil kan biasanya, oh ini feedback dari jalanan agak kurang karena mobil kayak Toyota Crown kami itu agak kurang. Terus kemudian mobil yang speknya lebih tinggi, mobil yang speknya lebih kencang itu biasanya feedback dari jalanan tuh lebih terasa di setir. Ini seperti di beneran, ada rasanya. Jadi kita bisa merasakan jalanan yang ada pada simulatornya. Tadi kami bilang bisa dipakai untuk PlayStation dan juga PC. Nah, ini tinggal ada switch di sini untuk ke PlayStation atau PC. Untuk pakai di PlayStation seperti kami di rumah ini, lengkap seperti joystick pada PlayStation normalnya. Lihat ya, ini benar-benar didesain untuk PlayStation juga karena lihat ini tengahnya. Logonya saja sudah PlayStation. Dan ini ada beberapa puter-puteran, tombol-tombol, ini plus minus. Itu juga berfungsi untuk pengaturan mobilnya biasanya. Traction control, kemudian ABS setting. Nah, ini juga ada pedal shiftnya untuk shift up dan shift down. Dan bentuknya pun bagus, sama sekali nggak malu-maluin. Ini depannya sini seperti bentuk mobil muscle car kayak Mustang, ya. Dan dia kokoh, ya. Sepertinya kalau dibanting juga nggak apa-apa. Demikian juga pedalnya. Pedalnya dapat 3, bukan dapat 2, ya. Jadi ada fungsi kopling juga pada pedal G29. Dan ini sama-sama kokoh juga. Ini bisa ditaruh di lantai, bisa juga ditaruh di rig seperti ini. Apabila taruh di rig seperti ini, ada lubang-lubang baut di bawahnya yang bisa nempelin. Jadi kokoh sekali. Kemudian sebagai tambahan, Anda juga bisa mendapatkan shifter. Yes, ini shifter manual H pattern. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sampai 6. Nah, untuk mundurnya tekan ke bawah sedikit. Terus nah, ini posisi mundur pas gitu ya, realistis sekali. Tapi mungkin Anda berpikir, lo gimana kalau punya ini, ingin beli joystick seperti ini tapi nggak punya rignya? Solusinya mudah saja, ini bisa simple pakai meja saja, karena ini pun setirnya, shifternya itu didesain untuk menempel di meja juga, bukan hanya di rig seperti ini yang bisa dibaut, di meja juga bisa. Ini seperti shifternya. Ini kalau dibuka
ngenceng ini tuh sini kalau meja nih, pakai kaki yang ini. Kemudian setelah kencang dimasukin lagi rapi seperti ini. Demikian juga setirnya. Setirnya tuh ada pengikatnya, udah penggigitnya untuk hanya di meja saja. Jadi Anda juga bisa pakai meja biasa untuk pakai G29 dan main simulator. Shifternya juga, shifternya itu bawahnya ada karetnya sehingga nggak gampang lari-lari kalau kita injek pedalnya. Jadi tinggal ditaruh lantai, ini tempel di meja, TV, selesai. Shifter edge patternnya itu memang sampai gigi 6, tapi kalau mau ini mobilnya sampai gigi 7 atau gigi 8, mudah saja pakai pedal shift. Karena memang tidak ada di bumi ini edge pattern yang bisa sampai gigi 7 atau 8. Itu mungkin ada tapi kami nggak tahu. Sebenarnya ada, tapi truk atau bis. Sekarang kita sedang main Gran Turismo. Berapa lagi? Oke, dan sedikit sejarah dengan Gran Turismo. Ini game ini yang kita sedang main adalah Gran Turismo Sport yang keluar di 2017. Dan game pertama Gran Turismo keluar di 97 di PlayStation 1. Papa pernah main gak tuh? Jadi waktu Papa beli punya PlayStation 1 dulu, satu-satunya game yang Papa mainin itu adalah Gran Turismo. Ya, joysticknya masih model kotak itu. Masih model kotak apa udah begini? Lupa. Oh, kotak itu Nintendo, salah. Tapi itu merupakan game yang sangat fenomenal karena itu benar-benar 3D. Dulu tuh jarang ada game 3D. Nah, itu benar-benar 3D, bentuk mobilnya mirip seperti beneran. Beda jauh memang sama yang sekarang, tapi dulu itu udah game yang paling mirip bentuk mobilnya dibanding dengan asli. Luar biasa. Dan game yang kedua keluar itu adalah Gran Turismo 2, Gran Turismo 2 di tahun 99. Kalau itu Papa pernah main nggak? Papa selalu punya Gran Turismo. Nah, itu perubahannya hanya sedikit ya. Waktu itu Papa suka karena di Gran Turismo itu di apa namanya, story mode. Di sana mode-nya apa namanya? Tapi intinya mobilnya bisa kita beli bekas, kita bisa beli baru juga. Nah, kita juga bisa modifikasi, dipasang turbo, suspensinya di-upgrade, kemudian bodinya diringanin, bannya diganti, dan lain-lain. Itu semuanya kita kumpulin duitnya dari balapan dan untuk modifikasi. Jadi game pertamanya tuh belum bisa modifikasi gitu ya? Sudah, yang ke 1, 2 tuh udah, sampai sekarang kan bisa juga. Itu yang bikin Papa suka. Oke, game ketiga sudah move on ke PlayStation 2. Dan itu game Gran Turismo 3 tahun 2001 kalau gitu. 2001. Tahun 2001 Gran Turismo 3 kita belum pernah main ya? Belum ada. Ada, Papa dulu juga main. Nah, itu Gran Turismo 3 tuh lumayan grafiknya lumayan berubah jauh tuh. Tapi tetap waktu itu Papa mainnya pakai stick PlayStation biasa. Nggak ada rasanya. Tapi kayaknya itu grafiknya lebih bagus karena PlayStation 2 kan? PlayStation 2. Nah, PlayStation 2 itu sudah mulai HD. Dan game keempat masih PlayStation 2, Gran Turismo 4 2004. Itu tahun yang I was born. Really? Ya, Gran Turismo 4. Gila udah ke Gran Turismo 4. Masih PlayStation 2. Kalau itu menurut Papa lebih seru tuh Gran Turismo 4 atau 3? 4, makin kesini makin seru. Gran Turismo 4 itu grafiknya bagus sekali, mobilnya juga semakin banyak. Itu deh, pokoknya improvementnya terus menerus di Gran Turismo. Iya ya. Terus ada Gran Turismo 5 tuh tahun berapa? Tahun 2010. 2010 itu kita aku sempat main tuh di PS3-nya. Ya, tapi tetap masih pakai joystick. Iya, joystick. Nah, dulu sempet nyobain pakai Logitech G25 dipasang di meja. Nah, itu enak. Udah mulai berasa balapan gitu. Nah, kemudian di sini ini Gran Turismo berapa? 5. Ini Gran Turismo sebenarnya gak ada nomornya yang ini. Yang ini namanya Gran Turismo Sport.
Jadi Oh, habis, 6. habis Ada 6 Gran dulu? Turismo 5 ada Gran Turismo 6 tahun 2013, masih di PS3 juga. Oh, Dan itu kayaknya sempat punah juga kan. dia apa selalu punya itu pasti. Dan pas udah ke next gen, udah ke PS4, mereka bikin game buat PS4 yang grafiknya lebih bagus dan performance-nya juga lebih bagus ya, Pak. Yap. Nih, namanya Gran Turismo Sport. Dan ini nggak included di kayak number seriesnya gitu. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini nggak ada. Dan Gran Turismo Sport itu yang orang main sekarang. Nah, tapi ini saya modifikasinya nggak kayak dulu. Dulu itu modifikasinya bisa pasang turbo dan lain-lain. Kalau ini modifikasinya tuh cuma nambah angka jadi. Iya, kayak level doang gitu. Kayak bisa level up, terus bisa ganti power to weight ratio-nya gitu. Tapi memang kalau grafik, Gran Turismo itu grafiknya bagus sekali ya. Kita serasa nyetir beneran. Tapi secara fisik masih bagusan, kalau menurut kami masih bagusan Assetto Corsa. Assetto Corsa itu yang di PC, yang di kantor papa. Itu secara fisik dia lebih bagus. Kalau ini fisiknya oke sekali, tapi bisa untuk latihan racing line, bisa untuk latihan ngerem, latihan ngegas, tapi lebih cocok Assetto Corsa realistisnya. Cuma dengan ditambah G29, ya udah benar-benar mendekati seperti balapan beneran. Dan ini G29 ini nggak mahal loh, harganya itu cuma 4 jutaan. Dan biasanya kalau orang nggak main PS, mereka main Xbox atau PC juga main Forza Horizon. Itu Bapak pernah main nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi katanya bagus. Featuresnya lebih banyak, lebih ke free roam kalau nggak salah. Dan game terakhir yang bakal dirilis di 2022 itu Gran Turismo 7. Dan itu Masih lama ya? Iya, masih lama. Special buat PS5 karena apa? Oh. Dan PS5-nya mereka juga mau mereka mau tambahin kayak seperti VR gitu. Kan ini kan Gran Turismo Sport sebenarnya VR bisa. Cuma gak bisa buat Main normal. buat main normal. Cuma bisa buat kayak main-main aja gitu di track sendiri. Gak bisa buat balapan sama mobil-mobil lain. Karena itu pasti bakal susah ya, Pak. Lihat VR terus dibikinin. Oh, pasti seru lah kalau pakai VR. Pasti seru. Cuma kadang-kadang kan pusing kelamaan pakai VR ya. Betul. Lupa mana dunia nyata, mana dunia VR. Pusing dari ini. Oke, G29 lagi. Ini pedal-pedalnya, bahas satu-satu ya nih, force feedback nih. Dia setiap dia menemukan jalan atau kita tuh. Ini kalau mau ngedrift pun enak, dia terasa. Enak. Nah, kalau itu rasa force feedbacknya, megangnya enak, terus presisi sekali ya, dan nggak ada delay tuh. Kalau dilihat dari ininya, ada panah tuh, lihatnya dari sini deh. Tuh, hampir tidak ada delay. Kemudian pedal-pedalnya, ini pedal bisa dilihat dari grafik itu, ya. Yang pedal gas sebelah kanan, pedal rem sebelah kiri, dilihat tuh. Tuh, kelihatan nggak? Sebelah kanan sen, ya kan? Ini detail sekali. Stepsnya tuh detail sekali, remnya juga demikian. Dan rasa remnya itu benar-benar seperti rasa rem mobil beneran, jadi enteng terus berat. Koplingnya seperti kopling mobil beneran juga. Kemudian shifternya, nah ini short throw ya. Jadi ada rasa kayak mindahin gigi beneran, walaupun tidak ada rasa mekanikalnya seperti ada gigi masuk, tapi ini masuknya itu smooth sekali dan short throw. Jadi kalau sok-sok ngoper cepet-cepet tuh keren gitu. Nabrak, ditabrak lagi. Ini lihat permukaan jalan ya. Ini karena di sirkuit ini tuh permukaan jalannya ada yang miring, ada yang datar. Ini kalau begitu ketemu yang miring, terus pindah ke datar,
feedback setirnya akan kelihatan ya kan, pindah ke yang datar. Tuh. Terasa. Jadi kita tahu. Kita bisa ngerasain seakan-akan kita nyetir mobil beneran. Terus ini sebenarnya ada indikator RPM-nya juga ini. Jadi liburan, ingin belajar balap-balapan, tinggal beli G29, cari meja, templok di meja, TV dan PlayStation atau PC. Selesai beres. Ya, atau beli rig seperti ini kami beli dari GTC MyD. Rig seperti ini ada beberapa macam tipe, termasuk seperti yang di kantor kami. Luar biasa. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Om Mobi dan Wes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Mobi 1 di follow di Instagramnya. Udah itu aja. Terima kasih telah menonton. Kita balapan di rumah.